bagaimana pola pendidikan yang dilakukan oleh seorang guru TK ketika menghadapi murid-muridnya yang tentu saja beberapa di antaranya masih balita atau bahkan beranjak di usia ke-5 atau ke-6 ketika mereka belum masuk ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Menariknya adalah seorang guru TK memiliki trik khusus bagaimana cara mereka menenangkan murid-muridnya, siswa-siswinya ketika mereka sedang berlarian ke sana kemari. Apa yang dilakukan oleh seorang guru TK tersebut? Pastinya dia tidak akan berteriak atau mengejar satu-satu murid-muridnya, menenangkan satu-satu. Pasti itu membutuhkan energi yang lebih besar. Karena ketika seorang guru tersebut mengejar satu anak, anak lain tidak terpantau. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Bagaimana triknya atau caranya supaya mereka langsung fokus, langsung diam, langsung menuju ke tempatnya? Sederhana. Inilah yang kita pelajari, bagaimana sebuah teknik yang sebenarnya sangat simpel dan sangat efektif yang dilakukan oleh guru TK tersebut hanya mengatakan beberapa kata saja atau mungkin cuma 2 kata, yaitu ketika mereka atau guru tersebut melihat anak muridnya berlarian ke sana kemari, seorang guru TK hanya mengucapkan 2 kata. Apa itu? Yaitu anak soleh. Yang terjadi apa? Ketika guru TK tersebut mengatakan anak soleh, mereka dengan spontan langsung fokus, langsung menuju ke tempat duduknya masing-masing, langsung membuat gerakan yang seragam, yang kompak, duduk rapi dan menyilangkan tangannya, dan langsung mengatakan siap. Wah, itu seperti sebuah magic atau keajaiban, hanya dengan 2 kata yang sederhana, tapi mampu membuat murid-muridnya yang tadinya berlarian ke sana kemari kemudian menjadi lebih fokus hanya dengan 2 kata tersebut. Bagaimana proses itu bisa terjadi? Seorang guru TK ini menanamkan apa yang disebut dengan anchor. Apa itu anchor? Yaitu jangkar yang biasanya kita lihat di kapal ketika mereka bersandar atau berada di salah satu tempat di tengah laut, bahkan mereka akan menurunkan jangkarnya di suatu tempat, dan ketika jangkarnya sudah diletakkan di bawah, maka kapal tersebut tidak akan bisa kemana-mana. Begitu juga proses yang dilakukan oleh seorang guru TK ketika dia ingin murid-muridnya stay di tempatnya. Dia hanya menanamkan jangkar itu dengan cara induction di awal, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Dan ketika sudah masuk ke alam bawah sadar, akan dengan sendirinya, kapanpun ketika dipanggil dengan menggunakan jangkar itu, mereka akan kembali lagi ke tempatnya. Begitu juga ketika kita menjadi
menjadi seorang public speaker, menjadi seorang narasumber, menjadi seorang pembicara. Ini bisa kita gunakan. Dan yang sering saya gunakan adalah kata "Are you ready?" dengan cara menganggukkan kepala. Jadi di awal saya sudah sampaikan, setiap Bapak Ibu mendengar kata "Are you ready?", silakan dijawab dengan menganggukkan kepala dan dikatakan "Ready Mas Bro". Nah, dan itu di awal harus sering diulang sehingga masuk alam bawah sadar. Ketika sudah masuk alam bawah sadar, maka ketika saya menyebutkan satu kata tersebut, mereka akan secara otomatis alias otomatis menjawab dengan kata "Ready Mas Bro". Yaitu adalah sebuah teknik yang bisa kita lakukan ketika menjadi seorang narasumber dan membutuhkan fokus yang tinggi dari audiens kita, dari pendengar kita. Sehingga ketika kita melihat ada beberapa peserta yang sedang berbicara sendiri atau memiliki aktivitas sendiri, kita akan fokuskan kembali mereka dengan hanya mengatakan "Are you ready?". Secara spontan mereka akan langsung menjawab "Ready Mas Bro". Dan ini adalah salah satu jangkar saja yang bisa ditanamkan, dan masih banyak sekali jangkar-jangkar yang lain sesuai dengan kearifan lokal. Kalau kita berkunjung ke daerah Sunda misalnya, ketika saya mengatakan "Sampurasun", secara otomatis mereka akan menjawab "Rampes", karena itu sudah masuk alam bawah sadar mereka. Dan Anda juga bisa menciptakan anchor yang lainnya yang membuat audiens kita kembali lagi fokus kepada diri kita. Contoh lain, kita gunakan "Hi" dan "Hello". Atau ketika kita mengatakan "setuju", maka audiens kita bisa menjawab dan melakukan sebuah gerakan bungkus. Itu juga bisa kita jadikan sebagai anchor. Dan banyak anchor yang lain bisa diciptakan oleh kita ketika kita membutuhkan fokus yang tinggi dari para audiens kita. Fokus kepada kita tentu saja sebagai seorang public speaker atau narasumber atau pembicara. Dan ini akan sangat efektif membuat apa yang kita sampaikan kepada mereka lebih maksimal diterimanya, karena mereka fokus terhadap apa yang kita sampaikan dengan cara tadi menanamkan jangkar itu ke alam bawah sadar mereka. Dan semoga materi yang sangat simpel ini bermanfaat untuk Anda, untuk siapapun, yang membuat Anda lebih pede, lebih yakin bahwa Anda adalah satu-satunya pusat perhatian mereka. Terima kasih.